Hajar adalah seorang wanita soleha yang baik. Dirinya telah menikah dan mempunyai 3 anak kecil. Dia selalu berbuat kebaikan terhadap orang lain, tetapi justru dia malah terkena fitnah dari orang-orang yang mempunyai tujuan agar mereka dapat menyingkirkan hak warisannya setelah kematian ayahnya. Padahal, dia sama sekali tidak mempunyai niatan untuk mendapatkan harta warisan sang ayah. Sang pengacara pun menggunakan tanda tangannya untuk beberapa dokumen, kemudian mengubah isinya dan memalsukannya agar sang pengacara dapat diterima kepercayaannya, sehingga ia dapat menghukum Hajar dengan cara yang tidak bijak. Dan karena hal tersebut, pengadilan pun menghukum Hajar dengan hukuman penjara. Namun Hajar sangat tabah, dia sabar dan menerima takdir Allah. Dia dan suaminya setuju untuk tidak memberitahu anak-anak mereka tentang kasus pemenjaraan ini. Dan ketika ketiga anak mereka bertanya tentang sang ibu, sang ayah mengatakan kepada mereka bahwa sang ibu sedang bepergian. Lalu dengan bantuan orang-orang baik, Hajar pun dapat menghubungi anak-anaknya sesekali melalui telepon dan meyakinkan mereka bahwa ibunya baik-baik saja. Sampai suatu malam, kerinduan Hajar terhadap anak-anaknya sangat besar, sehingga dia pun mulai menangis dan kemudian dia berdoa serta meminta kepada Allah agar melindungi anak-anaknya dalam tidurnya dan agar ia bisa bermimpi melihat anaknya. Dan setelah dia tertidur, dia pun tidak bisa melihat mereka. Tetapi dia tersenyum setelah yakin bahwa Allah tidak akan membuatnya terus bersedih seperti ini. Dan suatu saat nanti, ia pasti akan dipertemukan dengan anak-anaknya. Dan alhamdulillah, hanya berselang beberapa jam dari kesedihannya tersebut, ada seseorang yang datang atas perintah dari direktur penjara yang memerintahkan untuk memberi Hajar sebuah kebebasan. Dia pun tidak percaya dengan hal tersebut karena sisa masa tahanannya masih 2 tahun lagi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Tetapi dia tidak ambil pusing dan langsung bergegas berangkat menuju rumahnya agar bisa bertemu dengan anak-anaknya dan duduk di antara mereka serta membelai kepala mereka sampai larut malam. Namun kemudian ada seseorang yang datang mengetuk pintu. Dan setelah dibuka, ternyata dia adalah utusan direktur penjara yang datang untuk menjemputnya kembali untuk membawanya ke dalam sel penjara. Karena pembebasan itu ternyata atas nama wanita lain. Sehingga Hajar pun menangis. Ia seakan tidak percaya dengan hal tersebut karena ia merasa bahwa ia tidak melakukan kesalahan, sehingga dia harus masuk ke dalam sel penjara lagi. Hajar pun terus berdoa kepada Allah untuk melepaskan kesedihannya. Sampai 2 hari setelah dirinya kembali ke dalam sel penjara, dia pun dikejutkan untuk kedua kalinya, yang mana sang direktur penjara mengeluarkan surat perintah untuk pembebasannya kembali. Namun sebelum meninggalkan penjara, Hajar pun memintanya untuk mengkonfirmasi dan memastikan kembali namanya. Kemudian dia pun melihat pengacaranya menangis dan meminta maaf kepadanya serta mengakui pemalsuan datanya dari kasus ini. Walaupun setelah apa yang sudah dilalui Hajar mulai dari banyaknya siksaan dan kehancuran, tetapi Hajar tetap bersujud syukur kepada Allah. Dan setelah itu dia pun kembali kepada anak-anaknya dengan lapang dada serta memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.